wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar kalian anak-anak ibu di rumah? Ibu harap keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, ibu akan menggunakan materi pembelajaran menggunakan video seperti ini. Mengapa ibu menggunakan video? Karena sekarang kita sedang berada di situasi yang mengharuskan kita untuk selalu di rumah. Karena sekarang lagi maraknya virus corona atau virus COVID-19. Pemerintah menganjurkan kita untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan melakukan aktivitas dari rumah. Nah, anak-anak ibu semua, jangan khawatir ya. Kekhawatiran itu bisa diantisipasi dengan melakukan pencegahan sebaik mungkin agar terhindar dari infeksi virus yang mematikan seperti virus corona ini ya anak-anak. Yang pertama itu rutin mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, hindari kontak fisik atau jaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, selalu memakai masker saat keluar rumah. Nah, tidak terasa ya anak-anak, kita sudah di rumah aja semenjak 3 bulan lalu ya anak-anak. Nah, untuk daftar kehadirannya, sistem penilaiannya itu jika kalian mengumpulkan tugas, ya ibu anggap hadir ya anak-anak. Jika kalian tidak mengumpulkan tugas, ibu anggap tidak hadir ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu harap kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doanya akan dipimpin ya anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan kegiatan membaca materi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster, siswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, serta mengidentifikasikan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, dengan kegiatan mendengarkan materi unsur-unsur teks iklan, siswa mampu menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan serta menyimpulkan informasi, pesan, ajakan dalam iklan. Nah, anak-anak pada bab sebelumnya, kita sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik, berita itu adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, anak-anak, itu sebagai pengantar saja ya anak-anak. Baiklah, pada pagi hari ini ibu akan membahas mengenai materi iklan, slogan, dan poster. Menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Apa itu iklan? Iklan adalah teks yang mendorong, membujuk masyarakat agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang ditampilkan dalam iklan bisa berupa gambar, rangkaian kata-kata, gerak, suara, maupun tulisan. Yang pertama, gambar. Bisa dibayangin gak sih kalau sebuah iklan gak ada gambarnya? Nah, pasti yang lihat bakalan bingung, kan maksudnya apa? Sebuah iklan yang baik itu ada gambar dari produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, minimal ada sebuah ilustrasinya lah. 2. Rangkaian kata-kata. Gimana konsumen mau membeli produk atau jasa kalau nggak ada penjelasannya? Disinilah kata-kata dalam iklan itu dirangkai agar konsumen tertarik. Dalam iklan, rangkaian kata-kata itu berisi penjelasan produk berupa keunggulan dari produk atau jasa. Biasanya keunggulan dari sebuah produk atau jasa itu yang membuat konsumen tertarik pada produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, gerak. Yang ketiga,
bergerak. Kamu pernah nggak lihat iklan seperti ini di televisi? Mana ada iklan kayak gitu di televisi? Iya, jelas dong. Kalau ada iklan, anggaplah panjang durasinya iklan sekitar 10 detik. Selama 10 detik itu, kamu ngeliatin televisi. Kamu begitu saja layarnya. Boleh nggak? Sudah bosan plus nggak tahu apa maksudnya. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan di media massa, terutama di televisi, haruslah bergerak agar iklan lebih menarik dan para konsumen tertarik pada produk atau jasa yang diiklankan. Maksudnya bergerak, bukan bergerak kayak gambar di atas ya loh. Yang keempat, suara. Anak-anak, kamu juga harus tahu nih, kalau suara juga memiliki peran penting saat iklan disampaikan di media massa, seperti televisi dan radio. Suara tersebut membacakan deskripsi dari berupa kata-kata. Perlu diperhatikan juga, dalam iklan juga penting loh sebuah intonasi suara. Selanjutnya, contoh iklan. Sekarang ibu akan menampilkan atau menayangkan sebuah contoh iklan produk minuman, yaitu minuman Sprite. Silakan dilihat videonya. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya, kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Nah, video tersebut merupakan iklan produk minuman, yaitu minuman Sprite yang identik dengan rasa haus dan dahaga. Makna iklan minuman Sprite yaitu seolah-olah ketika kamu meminumnya, kamu seperti terjun ke dalam air di tengah panas yang menderang. Apalagi ketika iklan ini ditayangkan pada siang hari, nyatanya nyegerin dan nyatanya menyenangkan atau menyegarkan. Selanjutnya, pengertian slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai dengan sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut dengan motto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Berikut ini contoh slogan. Ibu akan menampilkan sebuah contoh slogan. Contoh slogan seperti yang di atas. Seperti, ayo pakai masker. Pastikan saat keluar rumah memakai masker. Physical distancing. Jaga jarak 1-2 meter untuk mencegah penularan virus corona. Saat ini, minimal gunakan masker non-medis jika keterbatasan masker medis. Cuci masker kain atau non-medis dengan air atau deterjen. Setiap orang minimal memiliki 3 masker kain atau non-medis untuk menjaga situasi pemakaian. Nah, itu merupakan contoh slogan. Selanjutnya, pengertian poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipasang di tempat-tempat umum. Fungsi poster adalah untuk memberikan pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal-hal yang terpenting kepada khalayak masyarakat. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan maupun slogan dalam hal bahasanya.
Poster yang baik harus mengandung unsur-unsur kata-kata yang singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Berikut ini merupakan salah satu contoh poster. Akan ditayangkan di atas. Biasanya, contoh poster ini ditayangkan di tempat-tempat umum. Ini penjelasannya. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah-bawah kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Itu merupakan contoh poster ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa paham. Materi selanjutnya yaitu menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. Kita dapat menemukan dan membaca iklan hampir di setiap tempat kita berada. Seakan-akan iklan mengikuti setiap langkah kita. Hal itu tidak mengherankan karena iklan memiliki fungsi informasional dan transformasional. Sehingga iklan dapat berpengaruh terhadap gaya hidup, selera, dan jati diri kita. Nah, anak-anak, semoga anak di rumah bisa paham ya materi yang Ibu sampaikan tadi. Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Yang pertama, carilah contoh iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber, beserta maknanya, minimal 3 ya anak-anak. Yang kedua, pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas jawabannya. Tugas tersebut dikirim lewat WhatsApp guru kelas ya anak-anak. Kali ini Ibu akan memberikan kalian kuis atau game. Nanti Ibu akan kirim kalian linknya ya anak-anak. Baiklah. Ibu akan menyampaikan kesimpulan tentang materi hari ini ya anak-anak. Nah, pada materi hari ini Ibu akan menyimpulkannya ya. Yang pertama, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Yang kedua, slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Yang ketiga, poster merupakan teks persuasif yang menggunakan kekuatan gambar dengan kata-kata dan dipajang di tempat-tempat umum. Baiklah anak-anak, semoga ya pandemi ini cepat berlalu, jadi kita bisa bertatap muka di sekolah-sekolah. Jadi Ibu kangen deh sama anak-anak semua. Nah, semoga anak-anak Ibu sekalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk chat Ibu di WA ya, kan sudah dikirim WA-nya. Untuk anak-anak Ibu semua, apabila dalam menyampaikan materi ini ada kesalahan kata-kata, Ibu minta maaf ya. Jaga kesehatan di rumah dan belajar dari rumah ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.